Assalamualaikum Laskar Ngarit Bres-bres dimanapun Anda berada. Hari ini kita lagi menangani seekor pedet. Ini pedet apa ora ya jenenge ya? Ya, usia 6 bulan yang belakang itu. Dia diare Laskar Ngarit setelah 3 atau 4 hari yang lalu oleh pemiliknya Mas Sohib itu diberikan obat cacing Laskar Ngarit. Nah ini ya. Nah kebetulan Laskar Ngarit beberapa hari yang lalu ada pertanyaan di kolom komentar. Nah momen ini akan saya gunakan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Pertanyaannya adalah, Pak Dokter, obat diare apa yang paling ampuh atau manjur? Nah ini kan ya berat Laskar Ngarit. Sudah pernah kita bahas sebelumnya. Yang terpenting dari sebuah pertanyaan itu adalah Laskar Ngarit harus memiliki pola pikir yang terarah dulu, bisa membedakan penyebab-penyebab diare. Nah, Laskar Ngarit. Nah, Laskar Ngarit, efek samping dari pemberian obat cacing ya, baik itu pada indukan, maupun pada pedet, itu salah satunya adalah diare Laskar Ngarit. Diarenya berwarna putih atau kuning ya. Kadang bila diawali dari bila diawali dari gejala cacingan, maka diarenya sedikit berwarna hijau keputihan Laskar Ngarit. Oke, kembali lagi ke obat cacing. Nah, efek sampingnya dari pemberian obat cacing adalah diare. Baik itu obat cacing diberikan pada si induk yang sedang disusu anak maupun pada anak sendiri. Berarti kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah bila kita mau memberikan obat cacing pada anak, kita bisa memberikannya lewat induknya Laskar Ngarit. Oke, itu poin penting yang pertama. Yang kedua, dalam mensikapi efek samping diare atau mencret pada sapi pasca diberi obat cacing, Laskar Ngarit jangan panik. Yang bisa dilakukan adalah tetap memberikan minum. Yang kedua, hijauan atau pakan hijauan itu sedikit dilayukan Laskar Ngarit. Jangan, terutama bila di musim hujan. Siap komandan? Sedikit dilayukan terutama bila di musim hujan, apalagi rumput yang diberikan adalah rumput yang memiliki kadar air yang tinggi atau rumput muda. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga masuk ke pertanyaan, Pak Dokter, obat diare apa yang paling manjur yang bisa kita berikan untuk sapi kita? Nah ini Laskar Ngarit harus bisa membedakan. Penyebab dari diare itu dibagi menjadi 2 garis besar. Penyebab yang pertama adalah penyebab non-infeksius. Penyebab non-infeksius itu contohnya ini Laskar Ngarit, pemberian comboran. Pemberian comboran baik itu bekatul, ampas tahu, ampas dele, air kedelai, gamblong dan lain-lain. Terutama yang memiliki kadar air yang tinggi Laskar Ngarit. Pemberian comboran itu cenderung meningkatkan frekuensi, meningkatkan bentuk konsistensi ya, keenceran dari si feses, sehingga tidak jarang menyebabkan diare. Penyebab non-infeksius yang lainnya adalah pakan berubah secara drastis. Yang ketiga, stres, hujan, dan lain-lain. Bila ini yang terjadi, maka tidak perlu obat. Oke Pak Bos. Bila ini yang terjadi, bila diarenya disebabkan oleh faktor-faktor comboran, faktor makanan, faktor stres, faktor cuaca, maka yang perlu jenengan lakukan adalah mengeliminir atau mengurangi Laskar Ngarit, mengurangi
pemberian faktor yang membuat si sapi itu diare, laksana ngarit. Oke, jangan panik. Evaluasi, bila rumputnya terlalu muda maka ya dilayukan toh bos. Bila comborannya terlalu encer maka dikentelin, tapi tetap diberi minum. Nah, yang menjadi masalah adalah bila diarenya ini disebabkan oleh agen infeksius, komandan. Oke, Mas Sohib. Jadi sapinya jenengan pasca diberikan obat cacing memang bisa diare. Tapi kalau dibiarkan bakterinya masuk. Nah, itu Pak Bos. Jadi penyebab awal mungkin disebabkan oleh agen atau faktor non-infeksius seperti suasana kandang, dingin, kotor, lembab, makanan kadar air tinggi, comboran agak basi, atau dia suka dari makan vlog sana, makan yang sini, makan yang sini, itu menyebabkan diare. Pemberian obat cacing. Tetapi Mas Sohib, bila ini lebih dari 3 hari, tentu di dalam terjadi iritasi di kolon atau di usus, sehingga proses iritasi ini menyebabkan apa? Peradangan. Nah, nek wis radang biasane diarenya semakin berair dan bakterinya masuk. Akhirnya yang biasanya aroma fesesnya ini bau rumput atau bau ampas, ini menjadi bau anyir, Pak Bos. Oke, bila itu yang terjadi, kita harus bisa membedakan. Diare karena cacingan, itu warnanya hijau keputihan. Diare karena bakteri, itu warnanya putih, ya, atau diare karena koksi, Pak Bos. Pirsa koksi adalah penyebab unggas sing teleke kaya lencung berdarah. Oke, ada diare karena virus yang indikasinya adalah langsung ngoncrot air. Lalu obatnya apa? Nah, obat yang bisa Laskar Ngarit berikan adalah pertama, mengidentifikasi kira-kira diarenya itu karena apa. Kalau hijau berarti cacingan, kasih obat cacing. Kalau kuning atau putih berarti bakterial. Kalau ada darahnya dan dominan ledek ya sampai berlendir, bisa jadi karena koksi. Kalau karena virus mancur air, bakterial berarti ini kali. Kemungkinan bakterial dipicu oleh pemberian obat cacing, dia makan comboran, tidak pulih dalam waktu 3-4 hari, oke, sehingga bakterinya masuk. Maka dari itu ketika saya kesini tadi, saya ukur suhunya si sapi itu normal 38,3. Lalu tindakannya yang kita berikan adalah memberikan anti radang supaya di usus itu tidak terjadi peradangan, dan memberikan antibiotik. Jadi lepas dari obat apa yang paling manjur, Laskar Ngarit harus bisa membedakan dulu diarenya karena apa. Nah, kalau saya bilang berikan obat A, ternyata penyebabnya B, atau berikan obat B karena penyebabnya C. Siap? Jadi itu Laskar Ngarit konkret. Bedakan penyebab diare, evaluasi penyebab diare. Bila karena agen non-infeksius atau karena makanan dan lain-lain, maka evaluasi tingkat kesegaran, tingkat bermacam-macam penyebabnya tersebut harus dieliminir. Lalu bila penyebabnya adalah agen-agen mikroorganisme, jaga kebersihan kandang, konsultasikan dengan dokter, karena ada beberapa penyakit yang sulit untuk disembuhkan seperti bovine viral diare yang disebabkan oleh virus. Itu kalau pada sapi betina menyebabkan keguguran, bos. Kalau pada sapi jantan membunuh secara perlahan. Kalau pada sapi pedet membunuh secara set mati. Dan itu menular, Laskar Ngarit. Obatnya sesuai kebutuhan. Bila virus maka antibodi dan pengobatan simptomatis yang muncul, pengobatan gejala biar tidak buruk diberikan anti diare dan lain-lain. Nah, obat yang tradisional yang bisa diberikan adalah pupus godong jambu, kluthuk. Nah, dia memiliki fungsi mengurangi gerakan usus. Ya, jambu kluthuk itu daunnya memiliki, sambil menunggu dokter, itu bisa diberikan pada sapi karena dia memiliki, apa ya bahasa medisnya saya lupa, memiliki fungsi menurunkan motilitas usus sehingga ngocoke makanan itu berkurang, sehingga penyerapan sedikit meningkat dan diarenya berkurang. Itu pertolongan pertama bila sapinya jenengan
itu diare. Apakah boleh sapi diberi diapet? Boleh Pak Bos. Tetapi diapet itu hanya mengurangi mules dan mengurangi gerakan usus, sama seperti daun jambu itu tadi. Tapi kalau di situ sudah ada bakteri, di situ sudah ada koksi, di situ masih ada cacing dan masih ada virus, maka tetap konsultasikan dengan dokter setempat. Atau kalau nyuntik dewe salah, atau Bos? Siap, laksanakan beres-beres dimanapun Anda berada. Pertolongan pertama bila sapinya jenengan diare adalah berikan daun jambu, kluthuk ya. Atau kalau enggak, misalkan jenengan beli yang sudah racian, bisa diberikan diapet. Tetapi bila dalam 1 kali 24 jam tidak ada perkembangan, tidak membaik sama sekali, maka jenengan bisa segera memanggil dokter. Untuk apa ya? Dilakukan pemeriksaan. Siap, matur nuwun Mas Sohib. Selamat pagi. Sudah ngopi atau belum? Jangan membuat kopi karena kita belum sarapan. Matur nuwun, sekian, semoga pedetnya segera sembuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.